Nama aku Nadila Srinovian. Halo, aku Agnesir Melani. Halo, aku Natalia Kristina. Halo, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai bisnis trip. Apa itu bisnis trip? Yuk kita cek selengkapnya. Halo, kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan apa itu bisnis trip, mengenai strategi, persiapan, dan evaluasi perjalanan bisnis. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Di kelompok 4 ini mempunyai 3 tim. Yang pertama ada Nadila, saya sendiri Agnes, dan Natalia Kristina. Pada materi kali ini kita mempunyai 6 sub. Yang pertama, pengertian dan tujuan bisnis trip. Yang kedua, persiapan bisnis trip. Yang ketiga, agenda dan aktivitas selama bisnis trip. Yang keempat, etika dan budaya dalam bisnis trip. Yang kelima, teknologi dan alat pendukung bisnis trip. Dan yang terakhir, laporan dan evaluasi setelah bisnis trip. Sebelumnya, apa sih bisnis trip itu? Bisnis trip merupakan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam konteks pekerjaan atau bisnis. Tujuan utama dari bisnis trip ini bertemu klien, menghadiri seminar, negosiasi bisnis, ataupun ekspansi usaha. Contoh dari perjalanan bisnis trip ini adalah perjalanan keluar kota untuk pertemuan dengan mitra bisnis. Setelah masuk ke pengertian, apa sih tujuan dari bisnis trip? Nah, tujuan dari bisnis trip ini yang pertama untuk mengembangkan jaringan bisnis, seperti bertemu mitra. Lalu yang kedua, menghadiri event bisnis seperti seminar, konferensi, ataupun pameran dagang. Yang ketiga, negosiasi dan kesepakatan seperti bertemu klien atau vendor. Dan yang terakhir, training dan pengembangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadila. Selanjutnya itu ada di tahap persiapan bisnis trip. Nah, jadi yang pertama itu ada perencanaan perjalanan. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan jadwal dan rencana kerja. Lalu yang kedua itu ada dokumen perjalanan, yaitu tiket, paspor, visa, dan undangan resmi. Lalu yang ketiga itu ada anggaran. Itu mengestimasi biaya, transportasi, dan akomodasi dan makan. Lalu yang terakhir adalah packing, yaitu membawa perlengkapan kerja, pakaian formal, informal sesuai kebutuhan. Lalu kita juga ada agenda dan aktivitas selama bisnis trip. Yang pertama itu ada meeting dan negosiasi. Lalu yang kedua, menghadiri konferensi pameran dagang. Lalu ketiga, kunjungan lapangan. Lalu yang terakhir ada networking. Nah, selanjutnya kita juga ada nih etika dan budaya dalam bisnis trip. Yang pertama itu menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Yang pertama, cara berpakaian itu menyesuaikan dengan standar formal atau semi formal di negara atau perusahaan tujuan. Nah, misalnya nih ada di Jepang lebih umumnya memakai celana gelap, sementara di negara mungkin lebih fleksibel. Lalu yang ketiga itu komunikasi, itu menyesuaikan cara berbicara kita. Selanjutnya, ketiga itu adalah etika bisnis internasional, yaitu tata krama dalam rapat, itu menghormati waktu, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan memahami gaya komunikasi lawan bicara. Lalu selanjutnya ada kebiasaan salam. Jadi kita tuh setiap budaya itu akan melakukan salam, itu termasuk kebiasaan kita ya di Indonesia juga. Jadi kayak saling menyapa, dan kita terapkan 5S. Selanjutnya yang terakhir itu adalah komunikasi profesional. Dalam komunikasi profesional ini kita ada 3, yaitu berbicara dengan sopan dan jelas. Jadi kita tuh menggunakan bahasa yang profesional, menghindari bahasa slang atau terlalu informal. Lalu yang kedua, menjaga kontak mata. Jadi di beberapa budaya itu dalam kontak mata itu menandakan kalau kita tuh ada kepercayaan diri, sementara di budaya lain itu terlalu banyak kontak mata bisa dianggap kurang sopan. Lalu yang poin terakhir itu mendengarkan dengan aktif, yaitu memberikan respon yang tepat, mengganggu atau mencatat poin yang penting untuk menunjukkan perhatian. Ini adalah teknologi dan alat pendukung. Yang pertama adalah aplikasi travel, itu mencakup seperti Google Maps, Booking.com, ataupun TripAdvisor. Yang kedua adalah alat komunikasi. Alat komunikasi ini mencakup seperti aplikasi Zoom, WhatsApp, ataupun email. Yang ketiga ialah manajemen dokumen. Ini mencakup seperti aplikasi Google Drive, OneDrive, ataupun Evernote. Selanjutnya adalah laporan dan evaluasi bisnis trip. Laporan dan evaluasi bisnis trip ini bertujuan untuk
mendokumentasikan hasil perjalanan, menilai efektivitas kegiatan yang dilakukan, dan menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk menentukan dan mengidentifikasi pencapaian, kendala, serta perbaikan yang kita terapkan dalam perjalanan bisnis ini. Selanjutnya adalah pelaporan dan evaluasi kegiatan. Yang pertama adalah membuat laporan perjalanan, yang kedua evaluasi hasil perjalanan, dan yang ketiga adalah tindak lanjut atau follow up. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Poin pertama adalah bisnis trip adalah strategi penting dalam pengembangan bisnis. Yang kedua, persiapan yang matang memastikan perjalanan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, evaluasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perjalanan di masa depan. Selanjutnya ada dengan memanfaatkan teknologi dan memahami etika bisnis internasional, perjalanan bisnis dapat berjalan lebih produktif dan memberikan hasil yang lebih maksimal. Yang kelima, adaptasi terhadap budaya lokal dan serta alat komunikasi profesional membantu membangun hubungan bisnis yang lebih baik. Yang terakhir adalah laporan dan evaluasi yang baik memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas perjalanan bisnis di masa yang akan mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan apa itu business trip? Semoga untuk menambah wawasan teman-teman di rumah ya. Sekian video dari kami. Bye!